Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agneta, mahasiswi program pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 210600065. Pada kesempatan ini izinkan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dan Bapak Ibu dapat berada di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Teti Sobari MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Evi Susanti MPD selaku dosen pembimbing 2. Judul penelitian saya adalah penggunaan model Read, Answer, Discuss, Explain, dan Create atau RADEC untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD. Yang mana penelitian ini dilatar belakangi dengan kondisi umum, yaitu pemahaman membaca merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran apapun. Keterampilan membaca pemahaman sangat penting bagi siswa karena banyak kegiatan belajar yang melibatkan membaca. Pada kondisi khusus, kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah ditujukan untuk mempersiapkan siswa dengan harapan memperoleh nilai yang baik pada akhir pendidikan. Tingkat pendidikan sendiri pada hakikatnya adalah untuk membangun karakter siswa. Lalu aktivitas membaca sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan ini. Permasalahan rendahnya membaca pemahaman salah satunya adalah kurangnya motivasi untuk membaca buku. Masalah lain terhadap prestasi membaca pemahaman bahwa sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran yang masih berpusat kepada guru. Hal lain ini karena kemampuan yang diperoleh siswa juga dapat dipengaruhi dari cara pembelajaran yang diberikan oleh guru. Solusi untuk kedua kondisi tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa melalui strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memahami materi yang diberikan. Memperbaiki proses pembelajaran dapat dilakukan dengan strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan terkait dengan persiapan, pelaksanaan, maupun pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Lalu, rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah ada peningkatan kemampuan membaca pemahaman menggunakan model RADEC pada pembelajaran siswa kelas 4 SD? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model RADEC pada siswa kelas 4 SD? Lalu yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa pada pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model RADEC tersebut? Ada pula tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama adalah peningkatan kemampuan membaca pemahaman menggunakan model RADEC pada pembelajaran siswa kelas 4 SD. Yang kedua adalah proses pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model RADEC pada siswa kelas 4 SD. Dan yang ketiga, respon guru dan siswa pada pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model RADEC pada siswa kelas 4 SD. Ada pula metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan design mix method dengan explanatory sequential design. Lalu ada instrumen test yang terdiri dari pretest dan posttest berupa soal pilihan ganda, yaitu ada pula instrumen non-test yang terdiri dari wawancara, observasi, dan juga angket respon siswa dan guru. Dan untuk lokasi penelitian sendiri, saya mengambil di SD Negeri Lewi Gajah Mandiri 1, serta subjek penelitiannya sebanyak 30 siswa yang diambil dari kelas 4C. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan model RADEC. Analisis data hasil yaitu berupa data yang berbentuk nilai tes, kemampuan membaca pemahaman siswa,
yaitu nilai pretest dan posttest yang dihitung menggunakan uji normalitas, uji per sampel t-test, dan uji N-gen untuk mengetahui pengaruh serta peningkatan yang terjadi pada kemampuan membaca pemahaman setelah menggunakan model Radek. Untuk hasil pretest dan posttest sendiri, masing-masing dilakukan kepada 30 siswa. Untuk pretest, rata-ratanya menghasilkan 64,33%, dan untuk posttest menghasilkan 88,33%. Selanjutnya adalah uji normalitas. Di sini uji normalitasnya menghasilkan 0,200 untuk pretest dan 0,209 untuk posttest, serta hasil uji per sampel t-test. Di sini saya mendapatkan hasil 0,000, yaitu untuk nilai signifikannya, dan terakhir adalah nilai N-gen menghasilkan 0,67 untuk rata-ratanya. Yang kedua adalah proses penggunaan pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model Radek pada siswa kelas 4. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan model Radek yang menghasilkan hasil yang sangat baik. 100% kegiatan dilakukan oleh guru sudah terlaksana dan 95% oleh siswa pun telah terlaksana. Yang ketiga, sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pembelajaran yang saya berikan, yaitu tentang ide pokok paragraf dan juga teks informasi. Mereka fokus menjawab pertanyaan yang saya ajukan, lalu mereka juga berdiskusi bersama, aktif, dan juga siswa yang awalnya pasif itu terlihat aktif setelah mendapatkan bimbingan dan juga motivasi dari saya. Yang terakhir adalah wawancara dilakukan kepada guru atau wali kelas 4 untuk mengetahui apakah ada hambatan atau kesulitan yang terjadi, dan ternyata hasilnya adalah positif. Setiap tahap dalam model ini dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam memahami suatu bacaan. Yang ketiga adalah respon siswa untuk memahami bacaan terhadap model Radek ini. Di sini dihasilkan persentase sebesar 68,6% dari skor maksimal, yaitu 80. Siswa pun dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan responsif, seperti saat berdiskusi, mereka berani berbicara, presentasi ke depan, dan juga mereka tidak malu untuk bertanya kepada guru. Lalu untuk perhitungan angket dari guru, di sini mendapat persentase 78% dari skor maksimal 80. Guru menyatakan bahwa model ini dapat mempermudah dan juga membimbing siswa untuk memahami teks bacaan secara sistematis. Guru juga menyatakan bahwa Radek dapat membantu siswa untuk membaca dengan cermat berdasarkan pemahaman serta diskusi mereka secara aktif. Nah, dari semua yang telah saya jelaskan, di sini terdapat kesimpulan. Yang pertama adalah penggunaan Radek pada materi ide pokok paragraf dan teks informasi, yaitu dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menghasilkan hasil pretest sebesar 64,33 menjadi 88,33% dari hasil posttest setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model Radek. Lalu terdapat pula hasil uji T atau per sampel t-testnya yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 0,000 dan analisis N-gen dengan rata-rata 0,67. Yang kedua, berdasarkan analisis observasi guru dan siswa serta wawancara yang telah dilakukan, proses pembelajaran dengan model Radek ini dari pertemuan 1 sampai dengan 3 itu berjalan dengan sangat baik,
Dengan demikian, hasil observasi siswa mendapatkan interpretasi yang sangat baik, yaitu sebesar 81%. Lalu untuk hasil observasi guru sendiri telah mencapai 90%. Nah, dari model ini berarti terbukti sangat efektif membantu siswa dalam memahami teks lebih mendalam lagi. Yang terakhir adalah mendapat respon yang positif dari guru dan siswa dengan hasil angket yang didapat sebesar 85% untuk siswa dan 95% untuk guru. Berada pada interpretasi yang sangat baik. Dengan demikian, penggunaan model ini dapat dinyatakan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Sekian presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih.